Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dengan Ibu Ani. Kita ada di sesi kaidah pencacahan dan peluang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permutasi. Bagi anak-anak yang belum subscribe, please subscribe. Terima kasih. Oke, faktorial. Ada satu notasi yang akan banyak digunakan pada pembahasan selanjutnya. Notasi tersebut itu disebut dengan faktorial. Faktorial itu dinotasikan dengan ya seperti tanda seru ya nulisnya ya. Nah, faktorial apa sih? Faktorial adalah merupakan penulisan singkat dari perkalian sederetan bilangan bulat positif terurut hingga 1. Nah, faktorial didefinisikan sebagai berikut. 0 faktorial itu nilainya sama dengan 1. 1 faktorial juga nilainya sama dengan 1. Nah, 2 faktorial itu berarti bisa ditulis sebagai perkalian sederetan bilangan bulat positif terurut hingga 1. Berarti kita mulai pengalikannya dari angka 2. Sehingga 2 faktorial adalah 2 kali 1. Nilainya sama dengan 2. 3 faktorial berarti artinya 3 kali 2 kali 1. Berarti 3 faktorial bernilai sama dengan 6. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 3 kali 2 kali 1-nya itu bisa kita tulis sebagai notasi 3 faktorial. Bisa kita tulis singkat dengan tulisan 3 faktorial. Ya, 3 faktorial sudah kita hitung tadi di atas, sebelumnya nilainya 6. Sehingga 4 dikali 3 faktorial itu sama dengan 4 kali 6. Berarti nilainya sama dengan 24. Dan seterusnya. Nah, baru kita ngomongin permutasinya. Oke. Ada kalanya anggota suatu kejadian itu merupakan susunan sekelompok unsur yang diambil dari sejumlah unsur yang tersedia. Oke, sama ya seperti yang kita sudah bahas sebelumnya ya di kaidah penggandaan. Jadi anggota suatu kejadian itu merupakan susunan sekelompok unsur yang diambil dari sejumlah unsur yang tersedia. Contoh ya, ada Adi, Budi, Cica, Dodi, dan Eni mengikuti pemilihan pengurus OSIS yang baru. Misalnya, kita ingin menentukan banyak susunan yang mungkin dari pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. Oke, yang akan dipilih dari 5 calon yang tadi sudah Bu Ani sebut ya. Nah, banyaknya susunan tersebut dapat ditentukan sebagai berikut. Semua calon, baik Adi, Budi, Cica, Dodi, maupun Eni, itu mempunyai kemungkinan untuk dipilih menjadi ketua. Berarti ada 5. Ya, ada 5 calon yang mungkin untuk dipilih menjadi ketua. Oke, maka untuk posisi ketua, seperti kaidah penggandaan yang kemarin ya, anak-anak, itu berarti ada 5 calon. Nah, jika ketua sudah terpilih, maka dari 5 calon yang ada, hanya tersisa 4 calon. Karena misal sudah terpilih 1 ya, misal Adi gitu yang terpilih jadi ketua. Maka hanya tersisa 4 calon untuk dipilih menjadi sekretaris. Maka sekretaris hanya ada 4 calon. 4 cara ya. Nah, jika sekretaris sudah terpilih, maka dari calon yang ada hanya tersisa 3 calon untuk dipilih menjadi bendahara. Misal Adi udah kepilih jadi ketua, Budi sudah terpilih jadi sekretaris, maka tinggal tersisa Cica, Dodi maupun Eni yang bisa dipilih untuk menjadi bendahara. Maka untuk menjadi bendahara hanya ada 3 cara atau 3 calon. Nah, sesuai dengan kaidah penggandaan, maka banyaknya susunan yang mungkin untuk menempati posisi ketua, sekretaris, dan bendahara adalah 5 kali 4 kali 3. Berarti sama dengan 60 cara. Oke, masih ingat ya kaidah penggandaan yang kemarin ya? Nah, next. Jadi pada penentuan banyaknya susunan posisi ketua, sekretaris, dan bendahara, itu kita mengambil 3 peserta yang akan dipilih menjadi pengurus OSIS yang diambil dari 5 calon peserta pemilihan.
Ya, narasinya seperti itu ya. Kita akan mengambil 3 peserta dari 5 calon peserta yang ada. Nah, susunan dari ketua, sekretaris, dan bendahara tersebut, inilah yang disebut dengan permutasi. Jadi permutasi itu adalah susunannya, gitu loh. Susunan dari ketua, sekretaris, dan bendahara, gitu. Nah, banyak susunan yang mungkin itu merupakan banyak permutasi dari 3 objek yang diambil dari 5 objek yang tersedia dan ditulis dengan permutasi 3 dari 5. Oke, anak-anak, ini dibacanya permutasi 3 dari 5. Oke, seperti itu ya. Nah, ketika kita tadi sudah menghitung dengan kaidah penggandaan, kita sudah hitung, itu ada 60 cara. 60 cara untuk mendapatkan macam cara susunan ketua, sekretaris, dan bendahara yang mungkin terjadi. Nah, dengan narasi yang sudah Bu Ani sebut bahwa susunan ketua, sekretaris, dan bendahara itu disebut dengan permutasi, maka nilai dari 5 kali 4 kali 3 itu sama dengan nilai permutasi 3 dari 5 gitu. Karena bagi permutasinya kan kita berarti mau menyusun 3 calon dari 5 calon yang ada. Kita mau menyusun permutasi 3 objek dari 5 objek yang ada. Oke, berarti nilai 60 ini alias nilai 5 kali 4 kali 3 ini nilainya sama dengan nilai permutasi 3 dari 5. Nah, nilai 5 kali 4 kali 3 itu bisa Bu Ani tulis seperti ini. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1 ya. Bisa ditulis seperti itu ya. Karena 2 kali 1 dibagi 2 kali 1 nilainya 1 kan. Oke, berarti bisa Bu Ani tulis seperti ini. Dan sebagai disusun faktorial dibacanya berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan nilai 5 faktorial. Sedangkan 2 kali 1 nilainya sama dengan 2 faktorial. 2 faktorial ini bisa ditulis seperti ini, bahwa 2 faktorial diperoleh dari 5 diambil 3 faktorial. Oke, sehingga artinya permutasi 3 dari 5 itu nilainya sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial. Nah, kita sudah menemukan pola nih. Kita sudah menemukan pola, oh permutasi seperti ini, gitu kan. Nah, mari sekarang kita bahas apa itu definisi permutasinya. Oke, next. Definisi permutasinya adalah permutasi itu adalah susunan yang berbeda atau urutan yang berbeda yang dibentuk oleh sebagian atau keseluruhan unsur yang diambil dari sekelompok unsur yang tersedia. Ya, seperti tadi ada 5 objek. Nah, yang kita mau susun adalah 3 objek karena kita mau nyusunnya hanya ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, jadi permutasinya itu ya si susunan ketua, sekretaris, bendahara gitu ya. Nah, banyaknya permutasi dari K unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia itu sama dengan permutasi K dari N. Nah, berarti bisa ditulis seperti tadi analog yang sebelumnya. Jadi ditulis N faktorial dibagi N dikurang K faktorial. Seperti pada kasus tadi ya, yang sebelumnya ya. Yang 3, kita mau nyusun 3 susunan ketua, sekretaris, bendahara. Dari berapa? Dari 5 objek yang tersedia. Karena calonnya ada si Adi, terus ada si Bobby, ada si Cica, ada si Eni gitu ya. Ada si siapa lagi tadi ya? Ada si Eni. Oke, seperti itu. Jadi permutasi K dari N itu dinotasikan rumusnya adalah sebagai N faktorial dibagi N diambil K faktorial. Inilah rumus permutasi. Nah, agar lebih jelas tentang permutasi, anak-anak perhatikan susunan huruf berikut. Oke. Nih, ada ANI, dibaca ANI, ya kan? Ada AIN, AIN.
ada NIA, Nia, ada NAI, Nai, ada INA, Ina, dan ada IAN atau Ian. Nah, ini permutasi gitu ya. Ini permutasi. Kenapa? Karena pada permutasi kan fokusnya pada susunan ya. Jadi susunan yang berbeda-beda inilah yang dimaksud dengan permutasi. Jadi masing-masing susunan yang ada ini terdiri dari 3 huruf yang sama. Huruf A, I, dan N, ya kan? Tetapi mempunyai makna yang berbeda, gitu kan? Ketika nyusunnya A, kemudian N, kemudian I, maka maknanya dibaca jadi ani. Tetapi ketika menyusunnya A, kemudian I, kemudian N, maka maknanya jadi berbeda lagi karena jadi terbacanya jadi ain. Ya, padahal hurufnya sama-sama disusunnya huruf dari huruf A, I, dan N. Kemudian NIA. NIA berarti dibacanya Nia kan gitu ya. Jadi NAI terbacanya jadi Nai gitu kan. Sekali lagi, padahal objek yang nyusunnya sama, yaitu huruf A, I, dan N. Tetapi ketika disusun seperti ini, maka menjadi makna yang berbeda. Itulah yang permutasi gitu. Susunan, fokus pada susunan. Fokus pada susunan ya. Oke, next. Nah, contoh soal permutasi. Oke, tentukan banyak susunan atau permutasi 3 huruf yang diambil dari 3 huruf A, N, I yang tersedia. Oke, kita gunakan rumus yang tadi ya sudah ada ya. Banyak huruf yang tersedia ada berapa? Ada 3, yaitu huruf A, N, dan I. Nah, kita mau nyusunnya berapa huruf? Mau nyusunnya 3 huruf, maka mau kita ambil 3 huruf. Maka banyak susunan atau permutasinya adalah permutasi 3 dari 3. Permutasi 3 yang Bu Ani sebut pertama kali adalah mau nyusun 3 huruf. Dari 3 karena memang disediakannya hanya huruf A, N, dan I. Maka ditulis permutasi 3 dari 3, masukin ke dalam rumus. 3 faktorial dibagi 3 diambil 3 faktorial. 3 diambil 3, 0. 0 faktorial nilainya 1. 3 faktorial nilainya 3 kali 2 kali 1. Berarti nilainya sama dengan 6. Nah, keenam susunannya tadi sudah dibahas. Tadi keenam susunannya adalah sebagai berikut. Iya, kalau kita cacah, kita daftar, ya adanya jadi seperti ini. Bisa jadi ani, ain, nia, nai, ina, ian. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, permutasi itu ada susunannya modelnya melingkar gitu ya. Nah, permutasi dengan susunan melingkar itu maksudnya apa sih? Maksudnya adalah penyusunan unsur atau objeknya dalam bentuk lingkaran. Nah, jadi kita sebut dengan susunan melingkar atau permutasi melingkar ya. Jadi kalau susunan objeknya melingkar, kita namakan permutasi melingkar ya. Nah, misalnya ada 3 orang, yakni Aminah, Nova, dan Inaya. Mereka akan duduk di sebuah meja bundar. Ya, duduknya di mana? Di meja bundar. Nah, sekarang sebelum ngomongin duduk di meja bundar, coba kita ilustrasikan apa jadinya kalau mereka duduknya di kursi yang panjang ya. Banyak susunan duduknya berarti bisa ada 6 cara tuh ya. Iya apa enggak? Ya sama ya. A kita ambil abjad yang depannya aja ya. Aminah kita ambil A, Nova kita ambil N, Inaya kita ambil I ya. Kalau duduknya di kursi panjang, berarti bisa begini kan? A N I ya kan? A I N, N I A, N A I, I N A, I A N. Bisa ya nyusunnya ya? Ya, bisa ya. A disebar ke N ke I. Kemudian A disebar ke I ke N. Sekarang mulai start up-nya dari N. N ke A ke I. Habis itu N ke I ke A. Start up-nya dari I, berarti I kemudian A N. Kemudian I N A. Oke, kalau bingung pakai diagram pohon ya biar kebayang ya. Oke, ini kalau duduknya di kursi panjang, jadi terbahasa seperti ini. Nah, sekarang coba
susunan ANI ini kalau kita letakkan pada meja bundar ya. Jadinya seperti ini ya. Oke, kita susun seperti ini. AIN, duduk di meja bundar jadi seperti ini. NIA, kita dudukkan pada sebuah meja bundar jadi seperti ini. NAI jadi seperti ini. INA seperti ini. Dan IAN seperti ini. Oke, next. Nah, perhatikan bahwa dalam susunan melingkar, ternyata pergeseran atau pergerakan semua objek secara rotasi tidak menghasilkan permutasi yang baru. Bu Ani kasih clue-nya, baca berlawanan arah jarum jam ya. Baca berlawanan arah jarum jam. Contoh seperti ini, ANI ya. Baca secara jarum jam, startup dari A ya. Tetap aja terbaca ANI. Startup dari A tetap aja terbaca ANI. Baca berlawanan arah jarum jam. Sehingga otomatis ini nilainya sama ini, satu susunan. Berarti kita hanya dapat susunan yang pertama alias permutasi yang pertama. Nah, kemudian tadi yang ini. Oke, startup baca dari A ya. Kalau begini kita bacanya tetap jadi apa? Searah jarum jam. AIN susunannya. Ini juga terbacanya searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam ya. Terbacanya juga AIN. Ini juga terbacanya AIN. Berarti kita dapatkan susunan yang kedua. Dan sudah, ternyata tidak 6 susunan. Ketika disusun melingkar, objeknya melingkar, ternyata hanya dapat 2 susunan saja gitu. Karena apa? Ini sama, bernilai sama. Ini juga bernilai sama. Nah, penentuan susunan melingkar itu dapat kita peroleh dengan menetapkan satu objek pada satu posisi, kemudian kita menentukan kemungkinan posisi objek lain yang tersisa. Ya, jadi kita tetapkan satu objek pada satu posisi, kayak Bu Ani tadi startupnya A gitu ya, satu objeknya pada satu posisi, kemudian kita baca menentukan kemungkinan posisi objek lain yang tersisa. Berarti begitu caranya kalau menyusun melingkar. Nah, sekarang kita mau merumuskan nih jadi sebuah rumus ya. Oke, jadi untuk menentukan banyak permutasi, 3 orang duduk mengelilingi meja bundar seperti yang tadi kita lakukan. Kita tetapkan satu orang duduk pada posisi tertentu. Kemudian yang 2 orang lagi itu akan menempati posisi duduk sebanyak permutasi 2 dari 2. Karena otomatis kita hanya menyusun 2 orang gitu kan. Yang tadi kita patokan kan A ya. Jadi patokan A, maka kita tinggal menyusukan posisi si 2 orang, si N dan si I gitu ya. Jadi permutasi 2 dari 2. Kita hitung pakai rumus permutasinya, berarti 2 faktorial dibagi 2 dikurang 2 faktorial, berarti 0 faktorial, sehingga nilainya 2. 2 cara. Jadi permutasi 3 orang duduk mengelilingi meja bundar, itu ternyata hanya 2 cara gitu. Kalau duduknya biasa, nyusunnya biasa kan tadi 6 cara ya. Tapi setelah kita susun melingkar, ternyata cuma terdapat 2 cara. Nah, dengan demikian maka kita bisa bikin rumus untuk permutasi dengan susunan melingkar, yaitu banyaknya permutasi N unsur yang disusun secara melingkar itu sama dengan N-1 faktorial. Iya, dikurang 1. Kenapa? Karena 1 itu tadi jadi posisi patokan ya, sisi A gitu kan jadi posisi patokan. Berarti tinggal 3 dikurang 1 berarti 2 faktorial. Seperti itu. Ya, jadi banyaknya permutasi 3 orang duduk mengelilingi suatu meja bundar, yaitu 3 dikurang 1 faktorial. Dikurang 1 karena 1 itu jadi patokan ya. Otomatis nilainya jadi 2 faktorial, 2 kali 1 sama dengan 2. Ya, jadi ini ya rumus susunan melingkar ya. Perlakuannya beda ya. Oke, next. Nah, ada lagi permutasi yang khas, yang khusus, yaitu ketika permutasinya nyusunnya itu dari sekumpulan unsur yang diantaranya ada yang sejenis. Contoh, 3 hurufnya disediakannya A, D, dan A.
Nah, sekarang ini kita mau susun dulu nih. Susun normal aja ya. Susun secara normal aja. Kita mau nyusun 3 huruf dari huruf A, D, dan A. Berarti kita susun pertama, ya jelas dapat huruf A, D, dan A. Oke, kemudian kita susun lagi. Ini A yang pertama, A yang kedua ya. Ini A pertama, A kedua. Kemudian kita susun lagi A, A, D. Ya, startupnya yang A yang pertama. Kemudian ini A yang kedua, baru D. Oke, sekarang kita startup dari D ya. Kita startup dari D. Maka kita peroleh nanti jadi D, A, A. Nah, kita startup lagi D lagi. Berarti ngambil A yang belakang. Tadi kan A yang depan. Sekarang ambil A yang belakang. Berarti jadi D, A, A. Oke, sekarang sudah. Kemudian kita sekarang ambil A yang terakhir ya. A yang terakhir untuk A yang kedua untuk jadi startup. Maka kita peroleh A, A, D. Oke, kemudian terakhir startup dari A yang kedua berarti jadi A, D, A. Nah, sudah kita susun nih secara normal dengan cara yang kita cacah seperti itu. Dapat seperti ini. 6 ya, sepertinya ada 6 cara. Tapi coba perhatikan, apa iya susunannya benar-benar 6 cara? Contoh nih, A, D, A yang warna biru. Sama nggak nilainya dengan ADA yang warna ini? Sama kan? Sama-sama terbaca susunannya bagi kita adalah ada alias ADA, ada. Berarti kalau begitu kita peroleh susunan yang pertama, permutasi yang pertama. Kemudian siapa lagi yang sama? Iya, AAD. Nih AAD yang hijau nih. Sama nggak dengan AAD yang warna ungu nih? Sama. Tetap aja terbacanya jadi susunannya AAT gitu ya. Maka kita peroleh susunan yang kedua. Kemudian terakhir ya jelas di DAA yang kuning ini, ya kan? Sama dengan DAA yang satunya lagi nih. Ya apa enggak? Sama-sama terbaca DAA. Maka kita peroleh susunan yang ketiga. Jadi ternyata kalau menyusun sekumpulan unsur yang diantaranya ada yang sejenis, jadi beda kasusnya. Tidak dapat 6 cara ya. Tidak dapat 6 cara, jadi beda. Kenapa? Karena ada yang sama. Nah, teorinya bagaimana? Ini dia teorinya. Banyak permutasi atau susunan yang berbeda dari n objek, misal dari 3 objek, kan kita ada 3 huruf yang disediakan ya, di mana terdapat n1 objek sejenis yang pertama, kemudian n2 objek sejenis yang kedua, itu berarti sama dengan n faktorial dibagi n1 faktorial dikali n2 faktorial, dan selanjutnya sampai ada berapa objek yang sama, nk faktorial. Jadi contoh kasus kita, oke, berarti n faktorialnya di bagian pembilang n faktorialnya ada berapa huruf yang disediakan? Ada 3. Oke, maka 3 faktorial dibagi yang sama. Yang sama hurufnya adalah huruf A, ya kan? Huruf A ada berapa? Huruf A ada 2, maka dibaginya dengan 2 faktorial. Jadi 3 faktorial dibagi 2 faktorial itu sama dengan 3. Sesuai dengan pencacahan kita tuh, hanya ada 3 susunan. Seperti itu. Ya, jadi ada permutasi yang khas ya, diantaranya ini yang unsurnya sejenis. Oke. Jadi coba disimpulkan. Jadi permutasi yang khas ada berapa macamnya? Ada 2 ya. Satu permutasi yang apa? Ya, permutasi yang disusun melingkar, betul. Yang kedua permutasi apa? Ya, permutasi yang sekumpulan unsurnya diantaranya ada yang sejenis. Oke. Nah, sampai sini kita latihan soal ya. Oke, bismillah, biar anak lebih paham. Contoh nomor 1, bagaimana menyelesaikan soal ini? Ingat, faktorial itu kan susunan perkalian ya, sampai perkalian bilangan bulat positif sampai angka 1. Oke, berarti kita bisa menyelesaikan soal ini. Nah, 7 kali 6 kali 5, oke, kali 4. Boleh anak sampai 3, 2, 1. Atau kalau Bu Ani sampai sini aja, sampai 4 faktorial. Kenapa? Karena kebetulan di bawah ada 4 faktorial kan, biar nilainya sama. Nanti kan 4 faktorial dibagi 4 faktorial nilainya 1 kan.
Ya, jadi seperti itu. Jadi Bu Ani pentokin sampai 4 faktorial aja. Biar nggak nulis-nulis terus gitu, nggak usah. 3 faktorialnya berarti 3 kali 2 kali 1. Oke. Nah, kalau Bu Ani nggak biasa ngitung 7 kali 6 kali 5 dihitung gede gitu. 3 kali 2 kali 1 dihitung gede, nggak. Kalau Bu Ani nggak begitu. Bu Ani lebih suka pembagian ya. Kalau ada yang bisa dibagi, disederhanakan, why not gitu ya. Contoh nih, 3 kali 2 kali 1 kan 6. Sama-sama dibagi 6. Tuh, kan dapatnya nilainya 1. Sehingga dapat angkanya sederhana, tinggal ngitung 7 kali 5, yaitu 35. Selesai. Oke, permutasi 2 dari 10. Nah, anak-anak, permutasi 2 dari 10 terkadang di buku ditulisnya seperti ini ya. Sama cara bacanya, permutasi 2 dari 10. Nah, berarti kita bongkar sesuai dengan rumusnya, 10 faktorial dibagi 10 diambil 2 faktorial. Rumusnya begitu kan? Berarti 10 faktorial dibagi 8 faktorial. Kita bongkar 10 faktorialnya. 10 kali 9 kali 8 faktorial saja. Ya, nanti biar sama-sama disederhanakan. Tuh, 8 faktorial bagi 8 faktorial kan 1. Jadi kita enak ngitungnya tinggal 10 kali 9, yaitu 90. Berarti selesai. Oke, nomor 3. Tentukan nilai N agar permutasi 2 dari N sama dengan 72. Permutasi 2 dari N katanya nilainya sama dengan 72. Kita bongkar sesuai dengan rumus. N faktorial dibagi N dikurang 2 faktorial. Nah, nilainya sama dengan 72. Kalau nulis ini kiri kanan ya, lurus ya, sama dengannya lurus. Oke, bongkar N faktorial. Perkalian bilangan bulat positif terurut sampai angka 1, maka startup dari N. N kali N berkurang 1, maka jadi N min 1 kali lagi, jangan faktorial dulu, belum. Mentoknya sampai N min 2 nanti ya. Oke, diulangi, N kali, berarti N min 1, kan berkurang 1. Kemudian berkurang 1 lagi jadi N min 2. Nah, stop sampai sini saja, karena kebetulan di bawah ada N min 2 faktorial. Jadi nanti ini bisa disederhanakan sama kita tuh. Oke, nilainya sama dengan 72. N kali N min 1 ini kan perkalian bilangan bulat positif terurut ya. Kalau Bu Ani pengen cepet, begini aja pikirin berapa kali berapa nilainya 72, tapi angkanya terurut. Bisa kan tuh 9 kali 8? 9 kali 8 kan 72. Berarti N-nya berapa? N-nya berarti sama dengan 9. Selesai. Oke, yang ini. Nomor 4, misalkan ada 7 peserta yang mengikuti perlombaan fotografi. Tentukan banyak susunan, terpilih juara 1, 2, dan 3. Ini memperhatikan susunan. Berarti kalau memperhatikan susunan, kerjakan dengan permutasi. Permutasi berapa? Yang mau disusun berapa objeknya? 3. Dari berapa? Objek yang tersedia. Objek yang tersedia berarti dari 7. Nah, berarti permutasi 3 dari 7. Bongkar. 7 faktorial dibagi 7 dikurang 3 faktorial. Berarti 7 faktorial dibagi 7 kurang 3, 4 faktorial. Maka bongkarlah 7 faktorial dengan cara 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Ya, sampai 4 faktorial aja biar bisa kita sederhanakan. Jadi kita enteng ngitungnya tinggal 7 kali 6 kali 5. 6 kali 5, 30. 30 kali 7 berarti 210. Selesai, finish. Oke, next. Nomor 5. Misal 6 orang akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Jika ada 2 orang tertentu yang harus duduk sebelah menyebelah, maka banyak susunan yang berbeda yang mungkin adalah sama dengan titik-titik. Nah, sebenarnya ada 6 orang. Tapi si A sama si B maunya deketan gitu, maunya deketan, nggak terpisahkan ini si A sama si B. Berarti kalau begitu yang bahasanya 6 orang itu berarti karena ini nggak terpisahkan dianggap satu, ya apa enggak? Jadi A, B, C, D, E orangnya ya, F. Oke. Seperti itu. Kan ada 6 orang nih, tapi 2 orang ini maunya deket-deketan nih, sebelah menyebelah gitu ya. Nggak boleh terpisahkan. Berarti kalau begitu, anak-anak menganggap ini adalah satu susunan, begitu. Satu orang, dianggapnya satu orang ya. Dianggapnya satu orang berarti kalau gitu ada berapa sekarang? Objeknya. Berarti objeknya tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Karena disusunnya melingkar, masih ingat melingkar itu berarti 5 dikurang 1
faktorial rumusnya ya, n-1 faktorial ya. 5 kurang 1 faktorial. Tetapi karena ada dikali berapa? Kali lagi 2. Karena bisa jadi A di sebelah kiri, B di sini, atau enggak dibalik, B bisa di sini, A bisa di sini. Kemudian kita kali 2 faktorial. Berarti 4 faktorial kali 2. Berarti berapa nih? 4 faktorial itu kan berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti kalau gitu 24 kali 2. Berarti 48. Seperti itu. Oke, terakhir. Berapa banyak permutasi dari huruf yang terdapat pada kata A, D, A, L, A, H? Berarti ada unsur objek yang sama. Kita hitung dulu. Ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 objeknya. Berarti 6 faktorial. Ada yang sama huruf apa? Huruf A. Huruf A ada yang sama. Berapa? Ada berapa banyak yang sama? Ada 3. Oke, berarti kalau gitu udah nggak ada lagi yang sama. Kalau nggak ada yang lagi sama, udah langsung aja berarti dibagi 3 faktorial. Kemudian kita hitung 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Seperti itu. Maka ini bisa dicoret, sederhanakan. Ya, kita hitung 5 kali 4, 20. 20 kali 6, 120. Selesai. Alhamdulillah, selesai anak-anak. Oke. Selanjutnya anak-anak bisa praktis. Ada 6 soal, anak-anak kerjakan pada buku. Kemudian nanti di-upload ya, di GC. Ya, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Barakallah.